Fenomena blunder untuk seorang tokoh itu fatal. Zallatul alim madrubun biha tabl. Kesalahan seorang alim, ketergelinciran seorang tokoh, gemanya kemana-mana dan terdengar seantero. Al-Faruq Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an mewasiatkan, tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian dengan sebenar-benarnya belajar. Ambillah ilmu dengan sebenar-benarnya cara menuntut ilmu. Qabla an tusawwadu, sebelum kalian dianugerahkan tiara ketokohan, sebelum kalian ternobatkan oleh anugerah ilahiyah untuk menjadi seorang tokoh yang dipandang. Ketokohan dijadikan syaitan sebagai jebakan untuk melegalkan ucapan, untuk mengantar kalimat-kalimat yang keluar itu sampai pada titik hal-hal yang dianggap benar. Ini yang dikhawatirkan. Di masa-masa ketokohan menjadi bagian yang menenangkan dan menyamankan seseorang, maka syaitan membuatnya sebagai tempat untuk memproduksi kesalahan-kesalahan. Ingat, kemuliaan seorang alim dengan ilmunya sangat terlihat jelas ketika dia mampu menyiapkan dan menyediakan hukum-hukum bagi orang-orang yang bertanya, bagi mereka-mereka yang butuh petunjuk untuk diarahkan. Menjaminkan ketersediaan hukum di hari di mana orang tersebut membutuhkan hukum untuk diamalkan. Subhanallah, itulah nilai agung dari keberadaan para penuntut ilmu ini. Namun perlu dicatat, di masa-masa kata tokoh telah melekat, jangan berhenti belajar, jangan berhenti menuntut ilmu. Inilah yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari ketika memberikan komentar tambahan setelah meriwayatkan wasiat dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tadi dengan sighah at-ta'liq. Beliau mengatakan, ta'allama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melanjutkan usahanya belajar, duduk menyantri menuntut ilmu di usia tua mereka, agar mereka tidak salah dalam mengeluarkan ucapan. Ingat, amanah menjadi tokoh itu amanah yang besar. Inna minal bayani la sihran. Hari ini ucapan-ucapan kita menjadi sihir karena viralitas, karena rating yang tinggi. Iyadzan billahi alladzi la ilaha illa huwa. Kita khawatirkan itu menjadi telak masuknya kaki kita dalam jebakan-jebakan syaitan yang memang sengaja ia niatkan untuk itu. Betapa indah yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu jalla wa'ala, idza tasaddara al-hadathu fatahu ilmun kathir. Jika anak yang baru kemarin sore, jika para pemula-pemula ilmu itu telah duduk di level tokoh, telah didengarkan ucapannya, telah diagungkan sabda-sabda lisannya, fatahu ilmun kathir, maka dia akan kehilangan torehan yang masih banyak dan melimpah dari lautan ilmu para ulama-ulama kita. Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu jalla wa'ala pernah mengatakan, sebagai sebuah isyarat agar seorang alim, seorang yang sudah punya ilmu dan ditokohkan, jangan sembarang merajut kata demi kata, kalimat demi kalimat di hadapan manusia yang banyak dengan tanpa ilmu, bahkan dengan hawa nafsunya. Disebutkan bahwa al-isnadu minad din, isnad itu bagian dari agama. Penyandaran kata, dalil dan argumen itu harusnya disandarkan kepada agama. Itu bagian dari agama. Itu satu kolom dengan agama. Laulal isnad, kalau bukan karena persoalan isnad ini, laqala man syaa ma syaa, maka setiap orang akan datang dan akan berucap sebanyak rambut yang ada di kepalanya, atau dengan istilah milenial, sebanyak viewers dan sebanyak like yang menyorot padanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keteguhan dan kekokohan untuk menjaga
amanah tokoh yang Allah anugerahkan kepada kita. Jangan sampai ketokohan itu jatuh hanya karena syaitan membuat kita enggan untuk kembali belajar dahulu lagi, kemudian memilih majelis dan bisa berucap lagi. Alangkah indah dunia ini, seorang yang alim masih memberikan peluang-peluang bagi dirinya untuk mengambil ilmu dari yang lain. Bacalah, karena membaca akan menambah khazanah keilmuan kita. Ingat, boleh jadi selama ini terlalu banyak kita berpindah dari majelis ke majelis, dari mimbar ke mimbar, membuat kita melupakan ilmu-ilmu yang terdahulu yang ada pada level adab-adab dalam berucap, sehingga kita lupa, sehingga tidak segar lagi, tidak hangat lagi. Akhirnya didominasi dengan ilmu-ilmu yang menjadi tuntutan hari ini, sehingga itu yang kita ucapkan. Adab-adab dahulu yang kita agung-agungkan, yaitu at-ta'silul ilmi, penguatan sisi ilmiah dengan duduk belajar, itu kita sudah lupakan. Tidak ada kata satu dari kita terlambat untuk memulai lagi. Sesungguhnya kita adalah sampai hari kiamat berjumpa dengan Allah, akan diminta pertanggungjawaban akan semua yang kita lontarkan dari apa saja yang kita anggap ilmu. Sungguh begitu sangat menyedihkannya. Kita menganggap yang kita ucapkan adalah ilmu, namun ternyata ia adalah produk yang hampir sebahagian besarnya dikendarai oleh syaitan dan oleh kemampuan kita membaca satu atau dua buku yang kita klaim adalah sumber ilmu yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.